akan sama-sama untuk membahas ya, mendalami tentang bagaimana kita mengembangkan pribadi kita. Kenapa? Sejatinya setiap kita ini dilahirkan sebagai pemenang. You were born to be a winner ya. Nah, ini ya. Setiap manusia lahir sebagai pemenang ya. Kita tahu ya. Setiap kita lahir dari benih pemenang, karena ya dari sel sperma itu ada jutaan. Yang lahir jadi manusia itu, jadi bayi itu hanya kita. Artinya kita ini mengalahkan jutaan saudara tiri kita ya, sperma-sperma yang lain yang menang kita. Tapi kenapa begitu bertumbuh besar ya, jadi orang kok cemen, kok baperan gitu ya. Setiap manusia lahir sebagai pemenang, tapi kenapa masih banyak orang yang hidupnya tidak mengalami kemenangan, bahkan terus-terusan mengalami kegagalan, kekecewaan dan kekalahan. Nah, ini saatnya kita sadar, bangkit dan membuat perubahan, ya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita tahu bahwa yang menentukan kita sukses itu sebenarnya bukan strategi, bukan cara, ya, juga bukan bisnisnya, tapi apa? Orangnya, ya, diri kita, sikap mental sukses itu ya. Jadi attitude kita, tingkah laku atau perilaku seseorang dalam berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan sesama. Yang kedua, attitude atau sikap itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, karena sikap yang baik adalah dasar atau fondasi dari kehidupan sosial yang luar biasa. Kenapa? Kita sadar bahwa kita memerlukan orang lain dalam hidup ini. Begitu juga di bisnis 3M, kita memerlukan orang lain, tidak ada Superman di sini. Saya juga nggak bisa jadi platinum agency tanpa Anda semuanya. Ya, Anda juga nggak bisa punya income yang luar biasa tanpa mitra-mitra Anda. Jadi kita ini memerlukan, ini kerja kolektif, kerja bersama, jadi bukan one man show. Jadi kita harus punya sikap atau attitude yang diperlukan untuk sukses. Yang ketiga, attitude, sikap itu mengalahkan kerja keras, ya, mengalahkan hard skill. Ya, Anda mau kerja keras tapi orangnya bencek, gitu, maksa orang ya, tapi sehari prospek 10 kali, 10 orangnya dipaksa semua, ya attitude-mu nggak baik, ya kan? Nah, skill ya itu bisa dipelajari. Namun sikap, ya, attitude itu sangat sulit diubah. Kepribadian itu adalah kita mudah beradaptasi, mudah terbuka, rendah hati, respect sama orang lain, bisa membawa diri, ya sopan ya. Namanya orang lebih tua ya, umurnya dari Anda ya, Anda panggil Pak, Anda hormati ya. Sekalipun secara bisnis posisi Anda lebih besar, posisi hanya jabatan, tapi dia lebih senior, lebih tua, harus Anda juga punya attitude yang baik ya. Disinilah kita di sini akan belajar sama-sama bagaimana kita mengetahui, mengenal dan sadar bahwa sikap kita harus dirubah sebelum kita merubah prestasi atau merubah income kita ya, makanya Bapak ya. Nah, yang utama yang harus kita miliki adalah kesadaran. Yang attitude-nya baik karena dia punya kesadaran. Nah, akibat orang tidak punya kesadaran adalah gini Bapak Ibu. Dia menganggap santai, menganggap biasa, menganggap lumrah ya. Kalau omongannya atau dia nyelekit atau marahin orang seenaknya atau dia nggak punya sopan santun ya. Kenapa? Dia nggak sadar bahwa dia ini salah. Kalau Bapak Ibu lihat misalnya orang yang nggak sadar kalau dia melanggar lalu lintas, coba boncengan berlima kayak gini ya. Ada uaknya, ada istrinya, bibitnya, semuanya ikut. Karena mereka nggak sadar mereka ini salah, melanggar aturan, tapi seenaknya ini karena sudah terbiasa. Nah, karena tidak sadar dia melanggar sistem aturan lalu lintas, maka akibatnya apa? Maka akibatnya pasti ya dia ditilang. Kalau ditilang pasti uangnya berkurang. Sama kalau Anda nggak punya sikap yang benar, pasti rezekimu kurang. Pasti. Karena apa? Sikapmu melanggar aturan. Pasti rezekimu kurang. Ya rezekimu nggak bisa jangka panjang. Paling setahun bisa kamu hebat. Tapi 2 tahun pasti ngutang lagi. Ya, pasti minus lagi. Kenapa? Kamu melanggar sistem aturan, nggak punya sikap yang benar. Ya. Yang ketiga, kita buang waktu sia-sia ya, karena ditilang ya buang waktu sia-sia. Harusnya kita lebih cepat mewujudkan impian kita, jadinya tertunda bahkan terhambat untuk kita sampai ke tempat tujuan. Ya. Anda juga gitu, kalau Anda nggak punya sikap yang benar, nggak punya sikap yang baik, ya, tujuan impianmu itu bisa jadi tertunda bahkan terhambat. Kayak buffering begitu.
Dan yang lebih parah, kamu membuat macet jalanan, kamu membuat macet impian orang-orang dalam keluargamu. Mungkin sampai kamu misalnya tua, ya, si kamu nggak berubah-berubah, akhirnya kamu jadi beban buat orang lain, buat macet, ya. Jadi beban buat anakmu yang harusnya bisa mandiri malah harus nafkahin kamu sebagai orang tuanya. Artinya apa? Kamu membuat macet generasimu. Kenapa? Karena sikapmu nggak mau berubah. Tapi ya, kita harus sadar diri, harus mulai berubah saat ini, ya. Contohnya lagi, karena tidak sadar melanggar sistem alam semesta, bahwa semua manusia dilahirkan sebagai pemenang dan punya hidup berkelimpahan, maka hidupnya mengalami kekalahan, kemerosotan, karena tidak sadar dia sudah melanggar hukumnya Tuhan. Diciptakan sebagai makhluk yang berakhlak baik kok, makhluk yang mulia kok ngomongnya saya nggak bisa Pak, ini bukan bidang saya Pak, saya nggak pinter. Berarti dia udah melanggar, makanya rezekinya berkurang, rezekinya seret. Karena dia nggak sadar, nggak punya kesadaran akan hidupnya sendiri, ya. Orang yang tidak memiliki kesadaran akan nilai hidupnya, akan terus menjalani kehidupannya seolah-olah tidak ada yang salah dengan dirinya, seolah-olah nggak ada yang salah. Dia ngomong negatif, pesimis, nggak ada yang salah. Dia nggak sadar bahwa hidupnya kekurangan itu dikarenakan mulutnya itu, karena kesadarannya yang salah. Dan jika dia tidak mau berubah, maka bisa dipastikan kehidupannya juga tidak akan berubah dan tetap begitu saja. Ya, yang utang kita sebagai hidup ikut nalangi itu apa? Karena dia nggak mau berubah sikapnya, makanya dia bikin macet generasinya, ya, bikin macet di mana-mana. Tapi kita sekarang harus sadar, jangan sampai hidup kita jadi beban buat orang lain, ya. Nah, ini dikasih tahu kan, be aware, harus sadar. If you don't aware, your end is near. Jadi kalau kita nggak sadar, ya akhir hidup kita ya udah dekat, gitu ya. Artinya ya kita hidup hanya sekedar hidup, tapi nggak bisa menikmati. Ya sebenarnya sama aja kayak zombie, kayak udah mati, ya nggak punya gairah, nggak punya semangat. Karena dikit-dikit udah pesimis, dikit-dikit pesimis. Ya sebenarnya itu bukan orang hidup, itu kayak zombie. Pak saya nggak bisa Pak, wah pandemi ya Pak, susah Pak, semuanya negatif. Ya orang kayak gitu, saya bukan makhluk hidup, kayak zombie. Ya. Kenapa? Dia punya sikap yang salah. Nah, kebanyakan kalau saya perhatikan yang mitra kayak ini, banyak kenapa mitra itu, leader itu belum sukses, karena mereka itu lebih sadar gagal daripada sadar suksesnya. Kesadarannya itu salah. Bapak Ibu tahu nggak bahwa kesadaranmu itu menarik realita dalam hidupmu. Kalau kamu lebih sadar gagal, makanya hidupmu akan gagal. Coba nih saya bagikan seperti ini, saya pecah ya. Channelnya yang di YouTube sudah orang sadar gagal. Coba Anda semua evaluasi, atau Anda juga evaluasi. Anda mungkin di lapangan pasti ya ketemu mitra, ketemu leader Anda yang sering ngomong seperti ini. Orang itu coba evaluasi, Anda lebih banyak sadar gagal atau sadar sukses? Orang yang sadar gagal, dia akan ngomong gini ya, contohnya, wah Pak, saya nggak punya ijazah Pak, apakah saya layak sukses Pak? Ya, hari Minggu kemarin saya ada membina salah satu tim kita, ada yang tanya gini, Pak Lukas, apakah saya layak buat sukses Pak? Kan saya nggak punya ijazah saya cuma SD Pak. Loh, ya orang ini berarti dia sadar gagal, nggak sadar sukses. Kalau orang sadar sukses, pasti dia ngomong gini, sekalipun nggak punya ijazah, saya pasti bisa sukses. Lim Siulang Kalur Tanjung aja lulusan SD juga, ada yang nggak sekolah juga, jadi miliuner dari miliarder di Indonesia. Tapi kenapa kok dia itu sadarnya gagal? Ya karena dia sadar gagal, makanya dia menarik realita hidupnya, ya artinya juga gitu-gitu aja. Ya, makanya yang kedua, baru diinformasikan dengan bisnis dia langsung spontan ngomong, wah saya nggak bisa Pak. Loh, nyoba aja belum, udah ngomong nggak bisa. Makanya hidupnya gitu-gitu aja, nggak berubah, ya. Karena dia berusaha aja belum, nyoba aja belum, udah ngomong nggak bisa. Kan kebangetan kan orang-orang kayak gini. Itu orang yang sadar gagal. Sementara orang sadar sukses, dia pasti bilang gini, ini kan cuma cerita, semua orang pasti bisa, gampang kok. Tiap hari juga kita cerita, punya mulut, ya. Nah, berarti dia udah sadar sukses, ya. Wah, saya nggak pintar ngomong Pak, ini sadar gagal. Terus ngomong lagi, bagus sih ini, programnya bagus, tapi ini bukan bidang saya Pak. Ada nggak yang ngomong gitu? Itu berarti orang-orang sadar gagal. Lah terus kalau ini bukan bidangmu apa? Lah kamu sukses di mana? Lo sukses aja belum, udah ngaku-ngaku punya bidang.
Ya, nah kenapa orang-orang seperti ini orang yang sadar gagal, makanya hidupnya gagal terus. Karena kalau kita bilang ya, kalau bahasa Jawanya itu cupet, ya, pikirannya sempit, ya. Terus dia ngomong gini, wah Pak, saya nggak punya pengalaman Pak, ya, saya nggak punya pengalaman Pak. Nah ini adalah contoh-contoh orang yang punya sadar gagal. Makanya akhirnya dari kesadarannya itulah ditarik menjadi realita. Akhirnya hidupnya juga gagal. Tapi kalau orang sukses, dia akan ngomong gini, sekalipun saya nggak punya pengalaman, justru lewat 3A ini saya jadi punya pengalaman. Nah itu orang yang sadar sukses. 6 tahun yang lalu saya nggak punya pengalaman di asuransi, saya nggak pernah ikut bisnis MLM apapun, MLM nggak pernah. Saya nggak pernah kerja lapangan, bahkan saya baru pindah ke Bandung, nggak banyak kenalan. Tapi buat saya justru lewat 3A saya punya pengalaman, justru lewat 3A saya punya kenalan. Kenapa? Saya lebih sadar sukses. Ya. Terus ada lagi kan, Anda pasti punya mitra atau calon mitra yang ngomong gini, wah Pak, nanti kalau di tengah jalan, ya kontrak premi kan 5 tahun, kalau saya tidak bisa lanjut bayar gimana Pak? Loh, itu kan sadar gagal kan? Berarti dia menarik realita, akhirnya dia nggak bisa bayar premi juga. Orang belum join aja udah punya suujon sama hidupnya sendiri. Aku kalau nggak bisa bayar premi gimana Pak? Tapi kalau orang sadar sukses, tahun depan pasti saya sudah sukses dan punya income dan jaringan yang luar biasa. Bapak Ibu lihat leader-leader 3A yang premi pertama dari ngutang, yang premi pertamanya hasil dari pinjaman. Tapi apa? Mereka nggak punya pikiran si Ujon bahwa dia nggak bisa bayar premi. Dia punya pikiran saya pasti bisa nabung premi gratis. Nah ini yang harus, ya. Belum ada lagi orang yang sadar gagal ngomong gini, Pak, kalau misalnya Pak, ini kan kontraknya 5 tahun, misalnya Pak, kalau tahun depan namanya, ya orang kan nggak ada yang tahu Pak, kalau misalnya tahun depan saya di PHK, nggak kerja lagi, nggak punya gaji, gimana Pak bayar preminya? Loh kan, banyak kan ada orang yang ngomong gitu kan, ini orang kan sodron ya, buat saya ini semprol ya, buat hidupnya sendiri aja dia dungok no, loh kan saya cuma berandai-andai, namanya berandai-andai itu kamu suujon, kamu itu berprasangka negatif sama dirimu sendiri. Makanya hidupmu nggak berubah. Ya. Ya. Nah, selanjutnya gini. Saya nggak suka Pak bisnis yang ngajak-ngajak orang. Ada kan orang yang gitu ya ngomongnya. Ini orang yang sadar gagal. Loh, di mana-mana bisnis itu ngajak orang. Coba orang yang ngomong gitu, tanya aja. Loh, terus ibu kerjanya apa Bu? Saya buka salon. Loh, terus yang potong rambut di salon ibu itu kambing ya, apa domba ya, ayam gitu ya dipotong ya di salon ibu, kan orang juga, berarti ngajak orang ibu di salonnya. Kok ibu ngomong nggak suka bisnis ngajak-ngajak orang? Semua bisnis itu ngajak orang Bu. Ya, kenapa dia beranggapan atau sudah pesimis seperti itu? Karena dia sudah sadar gagal, terkondisikan bahwa dia itu pesimis hidupnya. Tapi orang yang sadar sukses pasti ngomong semua bisnis ya pasti ngajak orang. Dan ini yang luar biasa, modalnya sangat kecil, cuma 50.000 saja. Nggak perlu sewa tempat, nggak perlu punya skill yang hebat, sudah bisa langsung membangun bisnisnya. Nah, orang-orang yang seperti ini, inilah yang akan jadi cikal bakal orang-orang yang sukses. Ya. Nah, selanjutnya, ada orang yang ngomong gini, bisnis ini bagus Pak, tapi cocoknya buat si A atau si B, si C, tapi nggak cocok buat saya. Apa ya? Ada kan? Itu berarti orang yang sadar gagal. Ya. Tapi kalau orang sadar sukses, ini dia bisnis yang saya cari, saya pasti sukses. Ya. Bisnis ini tidak ada duanya. Ya. Terus dia ngomong, saya nggak punya banyak kenalan Pak. Ya. Nah ini, justru lewat 3S saya bisa punya kenalan banyak. Nah orang atau mitra yang udah join, ada juga yang sudah join pun masih sadarnya gagal. Ya, saya beberapa kali ada mitra saya ya yang ngomong gini, aku pas ketemu gini, wah Pak, nanti kalau saya udah jauh-jauh ke Garut, kalau dia nggak jadi join gimana Pak? Berarti kan dia lebih sadar gagal kan? Saya langsung ngomong aja, udah kamu nggak usah pergi, orang kamu aja udah si ujar dulu, nggak usah berangkat kamu. Kalau keyakinanmu kayak gitu ya jadilah seperti keyakinanmu. Ya belum apa-apa udah, kalau saya jauh-jauh ke sana nggak jadi join dia gimana ya? Jadilah seperti yang kau yakin ya. Tapi kalau Anda punya sadar sukses, pasti Anda ngomong gini, Pak,
Pak Master, saya minta izin ya, saya mau ke Garut. Ya, calon mitra saya ini pasti join Pak. Jadi saya harus ke sana Pak. Karena saya yakin sukses itu hasil dari proses. Nah, ayo berangkat, pasti kamu sukses. Nah, orang seperti ini, inilah orang-orang yang sukses nantinya. Karena dia punya keyakinan. Ya, karena dia lebih condong sadar sukses daripada sadar gagalnya, ya. Nah, Anda kalau masih punya mitra-mitra seperti itu, langsung dia jadi tegur. Loh, kamu ini berangkat belum kok udah ngomong nanti kalau nggak join gimana? Harus dirubah mindsetnya, ya. Atau lagi mitra yang udah join ngomong gini, lah mau bis kok error ya. Gimana mau submit ini? Kan mau bis error terus. Emang kamu mau submit berapa sih? Ya. Besok submit juga bisa, kayak submit 1000 orang aja kan. Ini karena apa? Mentalnya itu mengeluh terus, kritik, mengeluh. Ini orang-orang yang sadar gagal nih. Tapi orang yang sadar sukses, dia akan berpikir gini, mau bis ya, memang lagi gangguan, pasti lagi update untuk perbaikan server supaya ya mau bis makin lebih baik. Nah, ini orang yang punya mental sukses. Ya, atau orang-orang yang sadar sukses. Ya, kemudian ya, wah, karena gara-gara pandemi ini pendaftaran AAJ ini, kenapa? Dia selalu fokus sama solusi. Terus lagi mitra yang sadar gagal, susah ya Pak ya, dapat orang yang aktif lah. Kamu bukannya susah, yang bikin susah itu ya mulutmu itu. Ya, kamu ngomong susah terus, berarti kamu lebih sadar gagal. Kesadaranmu itulah yang menarik realita, ya. Tapi kalau orang sukses ngomong gini, gampang ya Pak ya, dapat trinari aktif itu gampang, setahun cuma 3, wah gampang banget. Cepat atau cepat banget, saya pasti bisa Pak. Akhirnya nggak sampai setahun ya, seminggu dia juga bisa, sebulan juga bisa. Ya, kenapa? Dia positif, kesadarannya itulah yang menarik ya. Nanti ada lagi mitra yang ngomong gini, nanti kalau jaringan rontok ditinggal leader aktif gimana Pak? Orang sadarnya gagal terus ya. Ya, karena yang dipikirin gagal terus. Wah, ada bencana pandemi pasti makin banyak ya Pak yang nggak bayar premi. Orang sadarnya gagal terus ya. Tapi orang yang sadar sukses selalu ngomong gini, nggak apa-apa Pak, ya rontok atau ditinggalkan mitra. Jadi namanya pohon makin besar makin banyak yang rontok daunnya. Tapi tunas baru dan daun baru yang tumbuh justru lebih banyak lagi. Namanya pohon makin gede. Nah itu ya, sama saya juga ngalamin, tapi saya nggak punya pikiran apa. Ya, takut ditinggal leader atau apa. Enggak, saya yakin ya. Bahkan bertumbuh, bahkan makin rimbun. Makin banyak yang teredukasi dengan baik dan benar dan pasti disiplin bayar premi. Ya, justru di sinilah kita menciptakan perbedaan ya antara orang yang awalnya patronnya ya, patron tahu ya, kalau kita bikin pola ya, pola baju apa itu kan ada patronnya. Orang yang sukses itu punya pola, orang yang sadar gagal juga punya pola. Mulai dari kesadarannya dulu, terus dari mulutnya, dari ucapannya itu ya. Nah ini Anda saya kasih daftar list contoh beberapa ya. Anda lebih banyak di mana? Kalau Anda misalnya ada yang beberapa di sadar sukses, tapi masih ada yang ada di sadar gagal, ayo sama-sama evaluasi, dirubah lagi ya, supaya kita makin optimis, makin semangat, makin yakin ya. Kenapa? Kita tahu bahwa kesadaran kita, prasangka kita itu menarik realita, kejadian dalam hidup kita ya. Makanya ya, kita perbanyak supaya kita ngomong yang positif. Oke ya. Nah, selanjutnya realitanya orang itu mentalnya itu akhirnya winner mentality itunya akan jadi menghilang ya. Kenapa? Dia lebih sering sadar gagalnya daripada sadar suksesnya ya. Nah, kuncinya adalah apa Bapak Ibu? Adalah kesadaran diri. Jadi self awareness is a key to self mastery ya. Jadi kesadaran kita akan pikiran kita, akan pola pikir kita, akan mindset kita, itu sebenarnya yang menjadi kuncinya. Pernah nggak Anda ini melatih kesadaran diri Anda, pengembangan diri Anda, sampai Anda gini, namanya pikiran kan nggak bisa di ini Pak, bisa. Ya, saya aja sering gini, oh kamu kok seperti itu ya pikiran, kamu nggak boleh berpikir seperti itu, Lukas, kamu nggak boleh. Saya sering kayak gitu. Kalau Anda nggak pernah mendikte pikiran Anda seperti itu, berarti Anda yang didikte sama pikiran Anda. Jadi Anda itu budak dari pikiran Anda. Bukan pikiran itu budak Anda, tapi Anda budaknya. Jadi Anda
bawah pemikiran Anda. Suujon ya suujon, pesimis ya pesimis. Tapi kalau Anda melatih pengembangan diri Anda, disiplin, ya, membangun mindset Anda, akhirnya Anda tahu. Saya aja belajar, dan saya sering banget. Oh, nggak boleh kamu berpikir seperti ini, Lukas. Kamu nggak boleh seperti ini. Kamu nggak boleh. Akhirnya pikiran saya yang kontrol, bukan saya yang dikontrol. Ya. Nah, inilah kuncinya. What is necessary to change a person is to change his awareness of himself. Jadi, apa yang dibutuhkan untuk merubah hidupan orang adalah bagaimana dia merubah kesadarannya akan hidupnya sendiri. Kalau dia misalnya ada orang yang masih ngomong gini, Pak, saya dari dulu orangnya kayak gini, Pak, lah. Ya nggak akan berubah kalau kamu ngomong kayak gitu. Kamu gitu karena kamu sendiri yang buat. Kalau kamu nggak sadar untuk berubah, ya udah sama kayak orang tadi, ya. Naik motor berlima, dari dulu saya kayak gini, Pak, naik motor berlima, Pak. Sampai dia kecelakaan atau ngalami musibah atau kena tilang, baru dia sadar. Kamu seperti itu, Pak. Saya dulu orangnya kayak gini dari dulu, Pak. Sampai dia kena musibah, ya, bangkrut atau sampai dia harus terlunta-lunta, baru dia sadar berubah hidupnya. Ya. Makanya kita harus sadar dulu sebelum musibah atau hal yang buruk terjadi. Awareness is the greatest agent for change. Ya, kesadaran itu adalah agen yang paling dahsyat untuk melakukan perubahan hidup. Ya, karena kalau kita rubah aja Bapak Ibu ya. Ini saya akan bahas kupas lebih dalam ya tentang pengembangan diri ya. Kita sebagai manusia ya. Kita harus tahu bahwa sebagai manusia kita ini punya layer ya, seperti bawang ya. Onion itu kan ada layernya. Begitu kita kupas satu persatu itu sebenarnya ada intinya. Intinya itu adalah sejatinya kita. Nah, kita selama hidup di dunia kita ini melekat ya, terlekat dengan apa ya status kita, dengan pekerjaan kita, posisi kita, income kita. Misalnya di bisnis tri aja, wow Pak Lukas ya platinum agency ya. Coba saya lepaskan itu atribut-atribut itu. Terus tanya, siapa sih kita ini sebenarnya? Jadi jangan terus hanya karena posisi, hanya karena atribut kita jadi sombong. Kita jadi berubah gaya. Ya. Jadi ini nggak boleh. Jadi kita harus punya kesadaran yang luar biasa. Atau kalau kita ini lepaskan lagi ya layer berikutnya seperti bawang tadi dikupas. Kalau kita ini lepaskan, kalau oh Pak Lukas Hermawan ya, ini suaminya Bu Ruth Desti ya. Oh, papanya Seva ya. Kalau kita lepaskan semua atribut itu, siapa sih kita ini? Terus kalau kita lepaskan ya dari nama yang dikasih orang tua kita. Nama kita ini Lukas Roy atau nama Anda siapa, Bambang Budi apa, itu kan nama dikasih orang tuamu. Kalau itu dilepaskan, siapa sih kamu itu sebenarnya? Itu loh yang harus kamu jawab. Kita ini adalah kesadaran, kita ini adalah awareness, kita ini adalah consciousness. Kesadaran itulah akhirnya yang membangun hidup kita, membentuk hidup kita. Makanya punya kesadaran yang benar. Ya. Sadar kok sadarnya negatif ya. Jadi seperti layer, akhirnya kita tahu intinya kita ini tanpa semua atribut yang melekat sama kita itu. Kita adalah kesadaran tadi. Atau kesadaran itu tidak dibina, tidak dirawat dengan baik, ya kita akhirnya yang dipengaruhi sama lingkungan, sama tradisi, sama kultur, sama macam-macam. Sama fanatisme macam-macam ya. Makanya kita harus tahu. Nah, kesadaran ini kalau orang yang punya kurang kesadaran diri, misalnya gini, kita tahu ya, kita aja, nama aja bukan kita yang milih. Kita nggak sadar kan? Iya. Nama bukan kita yang milih. Sekolah bukan kita yang milih. TK di mana, SD di mana ya bukan kita yang milih. Semuanya itu kita dipilihkan, kita di-attach gitu ya. Itu sudah dilekatkan sama kita. Terus agama yang kita anut itu kan dipilihkan sama orang tua. Orang tua agama apa ya, kita agama apa. Bahkan ada beberapa orang yang kawin aja sama siapa dipilihkan lagi. Berarti dia nggak punya kesadaran. Oh, kayak maling tunggang ya. Oh, saya dijodohkan sama. Makanya kita harus merubah. Oh ya, ini hidup saya 100% adalah tanggung jawab saya ya. Kalau nama ya udah kita nggak bisa rubah ya, ada aktenya. Tapi kita tahu seperti attach dengan tradisi, attach dengan habit dan kebudayaan yang salah. Ya, jangan sampai kita ini juga meneruskan hal-hal yang
kurang benar. Misalnya di masyarakat berkembang gini, kalau kamu sukses harus punya ijazah yang bagus, nilai yang bagus, itu kan salah. Kita dicekokin dan kita percaya, akhirnya kita beranggapan, punya asumsi kalau mau sukses harus ijazahnya bagus, harus sekolah tinggi. Padahal yang nggak sekolah sukses itu lebih banyak. Yang sekolah hanya jadi karyawan yang nggak sekolah. Steve Jobs drop out, Mark Zuckerberg drop out, semuanya drop out. Yang kerja sama mereka lack of awareness. Nah, kesadaran diri itu ada 7 tingkatannya ya. Yang pertama itu adalah kesadaran yang paling rendah, itu like animal, yaitu kalau kamu dipukul ya balas pukul, kalau kamu disakiti ya balas sakiti. Itu orang yang nggak punya kesadaran atau kesadarannya paling rendah, nomor 1, yaitu seperti binatang. Binatang kan gitu, kamu pukul pasti dia gigit. Tapi kenapa banyak manusia gitu? Dia disakiti balas nyakiti, ya. Dia dipukul sampai berantem, udah dewasa masih berantem kayak anak kecil, karena nggak punya kesadaran, nggak punya kedewasaan, ya seperti kayak ini binatang. Yang kedua, tingkatannya adalah kesadaran massa. Artinya apa? Ya orang lain melakukan, Pak, saya harus melakukan, jadi ngikut-ngikut aja. Ya. Wah, orang lain harus semedi, Pak, orang lain harus aso doang, Pak, ya saya kalau lingkungan ikut, ya ikut-ikut aja. Jadi mereka hanya punya kesadaran sebatas ikut-ikutan. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 baru mulai meningkat, dia baru punya aspirasi. Dia tahu, oh ya, kenapa saya harus ikut-ikut wak saya, ikut-ikut mbah saya ya? Ini kan juga udah zaman, udah milenial ya, nggak seperti itu. Jadi dia punya aspirasi aja. Tapi aspirasi belum tentu ada actionnya. Baru dia menemukan yang nomor 4. Nomor 4 itu baru dia mulai melatih kesadaran dirinya. Dia mulai kelihatan orangnya sering lebih kalem, ya, lebih sering bisa meditasi, ya, rajin untuk menguasai pikirannya. Jadi dia punya individu yang bisa ekspres keunikan hidupnya. Dia lain daripada yang lain. Dia punya prinsip, punya ideologi yang sendiri, yang nggak dipengaruhi sama lingkungan, nggak dipengaruhi sama tradisi, nggak dipengaruhi sama siapapun juga. Tapi dia percaya ini yang baik, ini yang benar, dia jalan. Itu nomor 4. Kemudian nomor 5, dia memiliki disiplin. Nggak ada yang nyuruh, dia disiplin. Nah, orang yang punya kesadaran ini pasti sukses. Karena di bisnis kita itu sama, kita nggak ada yang nyuruh, disiplin sendiri. Disiplin odop, disiplin edukasi, disiplin mentoring, disiplin membina, disiplin mendampingi. Jadi disiplin itu yang nomor level 5 adalah dia give self a command and keep it. Jadi dia sendiri yang memerintahkan dirinya. Gak ada yang nyuruh, kamu harus lakukan, kamu harus prospek, kamu harus disiplin ikut Zoom, kamu harus disiplin belajar. Dan dia disiplin melaksanakannya. Kalau Bapak Ibu tahu ya, apalagi di jaringan saya udah paham ya. Saya sendiri kemarin juga Ramadan saya juga puasa. Karena saya disiplin, saya sendiri yang menyuruh diri saya. Gak ada yang nyuruh. Gak ada ustadz yang nyuruh, gak ada pendeta yang nyuruh, gak ada keluarga yang saya sendiri nyuruh. Karena saya punya kesadaran, ini bagus puasa. Saya udah 3 kali, 4 kali Ramadan, tiap Ramadan saya puasa full 30 hari, nggak pakai sahur lagi, karena saya melatih disiplin itu, karena saya punya awareness, saya mau berkembang. Yang keenam adalah orang yang experience, benar-benar mau belajar, ya, belajar terus, ya. Makanya saya bersyukur Anda sekarang ada 100 orang yang mau rindu, haus untuk belajar. Ini adalah ciri-ciri orang yang punya awareness. Kalau dia malas berhenti belajar, ya berarti dia nggak punya kesadaran, dia udah merasa bisa. Dan yang ketujuh, orang yang sudah mastery, orang master itu dia lebih respon daripada bereaksi. Ya. Bahkan dia disakiti apa, nggak akan dia pernah berantem. Mau dipukul mau apa, nggak apa-apa, dia ketawa aja. Ini orang kanak-kanak, ini orang kayak animal, ya, karena main pukul aja. Orang dewasa, orang sebagai makhluk hidup yang tingkatan yang paling tinggi, awareness-nya adalah dia berespon. Nah, Bapak Ibu kalau lihat, ya, orang yang di pasar itu sok jago tuh, main lurit, main pukul itu, ya berarti kayak animal, kayak binatang. Tapi orang yang sukses gak akan seperti itu. Ya apa ya, masih kanak-kanak, ya semuanya kan bisa argumen, bisa dijelaskan dengan logika, dengan pengertian. Jadi dia lebih master, dia lebih berespon daripada dia bereaksi. Ya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi seperti itu. Makanya kita harus meningkatkan level awareness kita, level kesadaran kita. Jangan di level 1, 2, 3 ya, tapi mulai bangun di level 4, 5, 6, 7 ya. Supaya hidup kita berkemenangan. Nah, ini kita tadi saya udah kupas ya di awal ya, bahwa setiap kita lahir, Anda semua ini ada 100 orang.
Semua lahir itu dari hasil pertemuan sel sperma dengan sel telur ya. Waktu bapak kita mengeluarkan sel sperma itu jumlahnya jutaan, bukan puluhan, bukan ratusan, jutaan. Dari jutaan itu yang berenang paling cepat adalah kita, mengalahkan jutaan sel sperma yang lain. Kita ini menang mengalahkan jutaan yang lain, maka lahirnya owek-owek bayi gitu. Lahirlah kita, lahirlah Anda dan saya. Ya. Jadi kita ini menang mengalahkan jutaan. Lah kenapa waktu besar jalankan bisnis kok saya nggak bisa Pak ya? Nanti coba gimana lah Pak ya? Jadi cemen gitu ya. Ya. Nah, kita mesti tahu bahwa kita ini adalah juara 1, yang juara 2, 3 nggak jadi bayi ya. Dibuang ke selokan itu. Hanya kita nomor 1 ya. Tapi masalahnya adalah gini Bapak Ibu ya, begitu kita menang, punya mental pemenang. Contohnya gimana ya? Anda perhatikan aja anak-anak yang masih usia di bawah 6 tahun, di bawah 5 tahun, yang masih belum punya pikiran sadar ya, hanya alam bawah sadar aja ya. Kalau Anda lihat anak-anak di bawah 4 tahun kan mereka nggak ingat. Kalau Anda ingat nggak? Anda 3 tahun di mana tinggalnya? Anda ngapain aja nggak ingat, karena alam pikiran sadarnya belum muncul. Mereka ini selalu tidak mengenal kata gagal, selalu mau mencoba dan merasa bisa apapun juga. Coba aja lihat anak-anak kecil ya, lihat mamanya motong apel ya, dia pegang pisau, nggak tahu itu tajam nggak apa-apa, yang penting saya tahu mama bisa, saya pasti bisa. Lihat papanya nyukur, dia juga ikut nyukur, padahal nggak punya jenggot, nggak punya. Ya, pokoknya lihat kakaknya yang besar manjat pohon, dia merasa manjat pohon. Begitu udah di atas pohon, mamanya yang jujur, wah ngapain, jangan jatuh gitu. Nah ini yang terjadi sebenarnya. Saya sendiri ya, waktu di Belanda saya juga pernah jaga anak bos saya. Saya suruh ya, Cameron, can you jump off the table katanya. Dia langsung lompat tuh dari atas meja. Ya. Anaknya orang bule ya. Anak saya sendiri yang nomor 4 ya, Seva ya. Saya suruh naik di atas rooftopnya mobil ya. Saya suruh naik di atas sunroof mobil. Lompat Seva, lompat dia. Dia nggak kenal rasa takut. Ya. Kenapa? Ya tahu ada bapaknya yang nampang dia. Tapi kita kenapa begitu besar kok jadi penakut? Kok takut gagal, takut mencoba hal-hal yang baru? Ya. Padahal waktu kecil aja nggak kenal rasa takut. Nah, kenapa? Karena prosesnya setelah kita seperti itu Bapak Ibu, ya, mental pemenang tadi mulai tertimbun, mulai diorok bahasa Jawanya itu ya, mulai ditimbun sama apa? Sama situasi kondisi. Akhirnya winner mentality tadi mulai pudar, ya, mulai muncul pesan-pesan dari orang di sekitar kita, ya waktu kita usia 1 balita tadi ya, 1 sampai 6 tahun tadi, mulai muncul pesan-pesan dari orang tua, dari kakak, dari tetangga, dari guru, yang menanamkan kata-kata ketidakmampuan. Jangan naik pohon, jatuh, nanti sakit kamu, genjot, awas bahaya. Nah, pesan-pesan ini terekam akhirnya. Yang tadinya anak tadi yang polos punya mental pemenang, tadi akhirnya mulai ragu. Kenapa? Mulai ditanamkan ini, mendownload software virus ini negatif. Jangan. Orang tua ngomong nyari uang itu susah. Kamu pikir seenaknya sendiri, kamu pikir kamu anaknya siapa? Susah gitu. Kondisi dan situasi yang serba kekurangan, pengalaman kehidupan yang susah, ini yang akhirnya membenamkan mental pemenang tadi. Belum lagi dipengaruhi keluarga dan pergaulan. Mulai SD keluarganya nggak suportif, nggak kondusif, teman-temannya salah semua. Model kayak rupamu aja bisa, nggak iso, nggak bakal bisa dari kecil. Kamu nggak pintar main layang, kamu. Tapi kalau orang nggak sadar ya nggak akan dia bisa berubah itu. Terus begitu remaja, begitu pemuda, begitu dewasa, dia suka mendengarkan apa yang negatif lagi. Ya, suka mendengarkan lagu-lagu yang berlirik negatif, lagu-lagu melo. Ya, aku mah apa atuh,
abdi mah apa tuh gitu ya. Lagu-lagu negatif lagi dicekokin di telinganya. Ya. Terus juga bergaul dengan teman yang salah, sering bergosip, menceritakan berita-berita negatif. Akhirnya gampang jadi terpengaruh dengan kabar buruk. Wah ada pandemi, wah semua susah, pasti apa. Kenapa? Dia sudah negatif, mental pemenangnya sudah nggak ada lagi. Jadilah orang itu mudah berprasangka negatif, mudah suudzon. Nah tadi makanya dia ini lebih sadar gagal daripada sadar sukses karena ini kondisi ini. Terus lagi apa yang dilihat, dia suka nonton berita lagi di TV, ya, suka nonton sinetron, drama Korea. Ayo siapa di sini, mbak-mbak ya, ibu-ibu ya, suka nonton gitu. Ini makin negatif akhirnya. Kenapa? Ya dia udah ya, bertumbuh di lingkungan yang negatif, yang ditonton negatif lagi. Pasti dia akan gampang cemburuan sama suami. Telepon suaminya nggak bisa diangkat sedikit langsung. Bapak kemana? Papa selingkuh ya? Pasti ya selingkuh ya. Kenapa? Yang ditonton sinetron, drama Korea. Ya. Terus lagi kecanduan nonton bola ya, coba yang laki-laki. Nonton balapan ya. Jangan salah, saya juga hobi dulu nonton bola. Tapi begitu saya tahu ya nggak ada manfaatnya, ngapain? Ya. Akhirnya ya kalau kita menonton yang salah, kita gampang terpengaruh oleh berita dan tontonan yang negatif. Jadi melihat segala sesuatu dari sisi negatif. Ya, akhirnya coba lihat winner mentality yang tadinya di atas, akhirnya coba lihat Bapak Ibu, dia ada di bawah, dia terkubur dalam dirimu. Mental pemenang tadi terkubur di dalam dirimu. Kenapa? Karena situasi ini yang kamu izinkan. Akhirnya begitu kamu dewasa, diberikan peluang sama Tuhan, dipertemukan peluang bisnis 3 network, kamu selalu ngomongnya negatif karena bahwa itu sudah terkubur. Karena apa? Bertahun-tahun tadi ya, lewat situasi, kondisi, keluarga, pergaulan, apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, akhirnya winner mentality tadinya di atas, di permukaan waktu Anda balita ya, rasa nggak pernah kenal takut, nggak pernah kenal menyerang, selalu mau mencoba hal-hal baru, tapi tiba-tiba sekarang begitu besar, itu nyungsep, pudar, karena terkubur, ya. Jadinya kita lebih cenderung untuk sadar gagal daripada sadar sukses. Makanya Anda kalau ya begitu saya paham gini, saya cuma kasihan gitu lihat orang, kasihan ya orang dia ngomongnya seperti itu, tapi diajak berubah kok ini ya kita cuma iba aja. Tapi kalau dia mau berubah, mau ikut, mau join, berproses ya kita bersyukur ya. Karena dari situ kita sama-sama berproses untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Jadi Bapak Ibu ya, perhatikan ya. Action, Anda mau prospek, mau ordok, mau apa, tapi kalau Anda sadar gagal, itu nggak ada hasilnya. Mau prospek aja sehari 10 kali, Anda makin cepat burn out, makin cepat, waduh nggak ada hasilnya ya udahlah, bisnisnya susah. Kenapa? Anda tahu ya peluru kendali itu ya. Kalau action itu kayak menembakkan peluru kendali, jus gitu. Tapi peluru kendali itu sampai sasaran itu dikendalikan. Sama apa? Sama pikiran, sama kesadaran kita. Kalau kita ngomong gini, wah kalau jauh-jauh ke sana nanti nggak jadi join gimana Pak ya? Akhirnya sasarannya melengseng lagi. Ya, seperti Anda misalnya habis prospek, habis berkunjung ke calon nasabah. Terus calon nasabah Anda ngomong gini, Pak sebentar ya, ini bagus, tapi saya minta izin dulu sama suami ya, nanti suami masih di luar kota. Terus perjalanan pulang, waduh nanti kalau suaminya nggak membolehkan gimana ya, wah kayaknya nggak jadi join. Itu peluru kendali itu Anda belokkan, tapi akhirnya hasilnya apa? Seperti pikiranmu, ya kan? Jadi Anda tahu sekarang kan hasilnya kan? Jadi ayo kita sama-sama berubah di sini. Kalau Anda rubah pikiran Anda jadi positif, jadi optimis, maka hasilnya juga mengikuti. Jadi seperti peluru kendali tadi, ya. Jangan kita sadar gagal, tapi harus sadar sukses. Nah, ini saya kasih contoh ya, pengalaman hidup, ya. Saya sendiri bukan berarti saya bicara dari teori, tapi saya ngalami sendiri. Karena saya ini, Bapak Ibu lihat, saya lahir dari keluarga miskin, ya. Di Surabaya. Bapak saya supir bis di Terminal Joyoboyo dulu. Namanya terminalnya Monokromo Joyoboyo dulu, ya, bukan Bungurasi, terminal lama. Bapak saya ini supir bis. Saya anak
orang melarat ya, itu rumah saya itu, gedek ya. Itu adalah kamar mandi saya itu, sumur itu di depan rumah itu ya. Kalau mandi di situ sama tetangga-tetangga jadi satu ya. Saya lahir juga, saya juga punya pemahaman yang salah. Karena mama saya sering bilang nyari uang itu susah ya. Akhirnya saya berkembang jadi remaja yang nakal, uraan, hura-hura ya. Main trek-trekan lah, ngerokok, ganja, nyimeng, narkoba, main perempuan, macam-macam. Kenapa? Kesadarannya salah. Sampai akhirnya ini yang terjadi. Saya begitu ketemu istri saya mulai sadar, berubah. Pasti ada momentum. Ya saya harus serius, harus sadar. Jangan merusak hidup saya. Saya dulu kayak sampah masyarakat. Tapi saya begitu ya berumah tangga, akhirnya saya sadar. Mungkin banyak orang juga kesadarannya dimulai ketika dia habis kecelakaan, habis kena musibah, atau habis ya kalau habis menikah sama kayak saya punya anak apa ya, jadi mulai sadar. Jadi kesadaran ini harus dimunculkan lebih dini, lebih awal, lebih bagus. Nah disinilah akhirnya jadi turning point saya ya. Jadi apa, putar balik arah. Yang tadinya saya menuju ke sana, kemerosotan, kehadiran, menjadi kenaikan ya, pertumbuhan dan kelimpahan ya. Kita juga punya fase-fase dalam hidup kita yang sama ya. Nah kita nggak sadar bahwa hidup kita ini dibentuk ya sama tadi situasi dan sekitar kita. Nah ini saya mau bagikan dulu ya video ya. Bapak Ibu bisa Anda bisa simak dulu sebentar, cuma 3 menit video ini sudah saya share ya. Ini adalah contoh bagaimana kita ini didoktrin hal yang salah oleh guru ya. Anda coba. Now, class, Alexander and Chloe here are not interested in today's lesson. Chickens cross roads. Understand that you're not here for fun, you're here to learn. And if you follow the rules and learn well at school, then you'll succeed in life. Do we know what succeed means? Means win, sir. That's right. Now, Alex and Chloe are wasting the opportunity to learn anything. And that is why they will be failures. Do we know what failures are, class? Why are we so captivated by abundance? I think it's because we're afraid that somehow we're on our own. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, bagaimana anak yang ke sekolah itu tadi ya, karena dia mau having fun ya, mau bercanda sama temennya, tiba-tiba gurunya marah ya, dia lemparkan gambar ke teman perempuannya. Dia bilang ini Alex sama Chloe ini ya nggak serius belajar. Anak-anak coba perhatikan apa yang jadinya kalau kalian nggak serius belajar, kalian akan jadi orang yang gagal. Nah, Alex dan Chloe hari ini dia nggak tertarik mau belajar, tapi dia mau main-main. Makanya dia akan jadi orang gagal. Tahu nggak orang gagal itu apa? Pecundang gitu. Artinya kata-kata gurunya seperti itu, kayaknya sepele, tapi itu menancap gitu di pikiran anak itu. Makanya begitu dia bertumbuh besar, dia ngomong, saya ini orang gagal, aku nggak bisa. Tapi kalau itu diulang-ulang, itu semakin menebal. Dia merasa nggak punya kelayakan diri. Ya. Itu dulu ya juga saya alami. Saya dulu kecilnya bohong gitu ya. Nah, kalian suka bolos ke kantin, lompat pagar sekolah ya. Dimarahin guru, masuk ke BP langganan. Kalau kakak beling London 2 blok gitu ya. Kamu udah diopo besok gede. Oh, ya. Tapi tapi begitu kesadaran tadi itu yang membuat saya turning point. Yang dikatakan guru saya itu nggak benar. Kalau mau sukses itu harus sekolah yang pintar, harus punya ijazah baru bisa sukses. Pret. Sekarang saya bisa buktikan, ya, saya lebih sukses, lebih kaya daripada guru-guru saya. Guru saya cuma ngajar. Nah, karena apa?
Ya, pendidikan itu bagus, tapi perkataan guru itu yang nggak bagus, karena dia mendoktrin dengan cara yang salah, menegur dengan cara yang salah. Ya, bukan mendidik kamu anak pinter, aduh nggak, ya. Tapi kalau dia udah ngomong gitu, banyak kan juga orang tua seperti itu kan, kalau marahin anak goblok, bodoh, kamu jadi apa besok? Ya nggak sadar bapak emak itu ngomong gitu. Anaknya juga akhirnya juga merasa bahwa dirinya nggak layak sukses. Ya, ayo kita sama-sama belajar, sama-sama berubah, bahwa kita harus ya membuat ucapan-ucapan yang positif. Ya, sekalipun ya anak kita salah atau apa, saya juga gitu. Ya, saya ngomong juga ke istri saya waktu anak saya ya nilainya jelek, nggak masalah. Ya, banyak yang saya juga nilainya jelek, saya ngomong. Ya, tapi nggak perlu harus marah, harus kata-kata yang negatif. Ya. Kita kasih ngomong aja, kamu pasti bisa, kamu pasti lebih baik dari ini, kamu pasti bisa. Oh, dapat nilai 6 bagus loh. Ya. Masih bener 6 itu lebih bagus kamu itu. Dapat nilai 7 apalagi luar biasa. 8 dahsyat, 9 jos, 10 sempurna gitu. Kadang gitu kalau ibu-ibu kan gitu. Anaknya dapat nilai 8 udah marah. Kenapa yang lain 9? Kamu kenapa sih salah 2 ini? Wah, kamu nggak bisa, ini harusnya gitu loh. Dia lebih fokus kepada 2 yang salah, nggak fokus kepada 8 yang benar. Ya. Nah ini seperti guru tadi, salah ya cara kita. Jadi kita ini didoktrin salah oleh orang tua, didoktrin salah sama guru agama, didoktrin salah sama lingkungan dan tradisi. Ya. Makanya kita sekarang caranya gimana kita ini, ya. Tadi kan kita udah kasih contoh kan. Ya, mental pemenang tadi sudah terkubur bertahun-tahun. Kenapa? Situasi kondisi yang salah, keluarga pergaulan yang salah, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat juga salah. Makanya kita lebih sadar gagal daripada sadar sukses. Ya, jadi gimana sekarang caranya kita untuk membangkitkan atau memunculkan kembali mental pemenang tadi? Nah ini yang harus kita lakukan supaya apa? Kita nggak dikit-dikit ngomong, wah, Pak. Mitra saya kayaknya nggak aktif Pak kayaknya gini Pak, daftar nama saya udah habis Pak. Pokoknya dia lebih sadar gagal aja. Jadi bagaimana kita merubah ya kesadaran kita gagal tadi menjadi sadar sukses? Ya, kita harus merubah dulu. Yang pertama diri kita harus dirubah. Mulai bangun kebiasaan, memasukkan pesan-pesan yang positif ke dalam pikiran kita. Yaitu apa? Anda sering-sering ngomong, saya pasti bisa, saya orang sukses, saya pasti bisa, semua bisa dipelajari. Ini saatnya buat saya bangkit untuk membuat perubahan. Setiap masa ada orangnya, setiap orang punya masanya. Ini masa saya, ini tahun saya. Nah ngomong seperti itu, kenapa? Iman timbul dari pendengaran dari perkataanmu sendiri. Kalau kamu nggak pernah ngomong, ya imanmu nggak muncul, semangatmu, keyakinanmu nggak muncul. Makanya sering-sering ngomong. Ya ngomong depan kaca nggak masalah, dianggap orang gila nggak masalah, yang penting kamu sukses. Yang anggap kamu gila nggak sukses, makanya dia yang gila justru. Ya. Jadi, waktu kita bicara kepada diri kita atau ngomong di kaca atau lakukan afirmasi, yang paling dekat dengan mulut kita adalah telinga kita sendiri. Jadi harus katakan perkataan yang positif. Kalau kita ngomong yang jelek kepada orang lain, yang paling cepat dengar adalah telinga kita sendiri. Makanya hidup kita jadi negatif. Rasani orang, ngomong jelek sama orang. Ya. Kenapa? Telinga kita yang paling lebih dekat dengan mulut kita. Makanya ubah perkataan kita menjadi perkataan yang positif. Saya pasti sukses. Saya pasti tahun ini 2 kali naik posisi. Saya pasti jadi crown. Ya. Jadi kata-kata itu afirmasi harus didengungkan. Yang kedua ada lagi nih. Ya, keluarga pergaulan. Pilih pergaulan dan filter dalam berteman atau bersosialisasi. Gak semua orang jadikan teman. Ya kita kenalan sama semua orang. Tapi kita memilih dengan siapa kita bergaul. Karena dengan 5 orang ditentukan oleh ijazah atau latar belakang. Karena semua orang dilahirkan sebagai pemenang dan punya hak untuk sukses. Yang ketiga, mendekat dan bergaul dengan orang-orang yang selalu memotivasi dan membawa pengaruh positif ke dalam hidup Anda. Ya. Yang keempat, kalahkan rasa malas. Mulai melatih diri untuk konsisten dan disiplin dalam melakukan apa saja. Ya, disiplin. Jadi kuncinya Anda harus konsisten. Terus baru ya mulai ya suka mendengarkan lagu-lagu yang berlirik positif ya. Fokus satu titik, saya pasti bisa, lagu-lagu yang memotivasi hidup Anda ya.
lagu yang membangun. Terus suka bergaul dan mendekat dengan teman yang selalu memotivasi, ya, dengan leader-leader yang selalu semangat membantu Anda mewujudkan impian Anda. Dan seperti itu, kalau Anda bangun, Anda tidak akan mudah terpengaruh oleh kabar buruk. Ya, Anda akan lebih mudah berprasangka positif, selalu positif, melihat segala sesuatu dari sisi positif. Ya, nah, saya bersyukur khususnya di leader-leader, ya, leader club, ya, di grup leader club sama di grup akselerasi, ya, selama 4 bulan terakhir, selama masih ada pandemi, saya perhatikan luar biasa, tidak ada satu postingan pun yang menyinggung soal pandemi corona, ya. Kenapa? Semuanya sudah mulai positif, semua sudah berubah, ya. Kenapa? Kita tidak mudah terpengaruh oleh kabar buruk, ya. Semua pasti ada solusinya. Kemudian apa yang Anda lihat, ya? Tidak nonton berita TV. Ya, kalau Anda yang dekat-dekat dengan saya yang di Bandung pasti tahu, ya. Saya nggak pernah nonton berita TV, ya. TV kan di rumah Android TV, jadi ada YouTube, ada itu tinggal pilih aja, mau motivasi ya pilih, ya. Saya lihat Tony Robbins, pokoknya yang saya lihat hanya memotivasi, berita-berita nggak pernah, ya. Terus suka membaca buku motivasi, ya. Ini harus jadi sarapan buat kita, karena kita ini pembelajar, ya kan. Jadi Anda juga harus, ya, belajar untuk membaca buku, untuk cari inspirasi orang yang sukses. Di situ untuk kemauan kita untuk ikut seminar pengembangan diri dan belajar lebih lagi, ya, melihat dari sisi positif. Nah, pasti kita akan dengan mudah berprasangka positif. Kenapa? Ya, tadi yang sudah terkubur winner mentality-nya, pelan-pelan ini yang terjadi, Bapak Ibu. Ya, karena sudah kita keduk lagi, ya, kita udah gali lagi. Begitu kita gali potensi kita, akhirnya muncul kembali ke permukaan. Akhirnya kita akan jadi orang berubah, orang-orang di sekitar kita mulai, ya, melihat perubahan itu, ya. Kakak kita, pasangan kita, anak kita, keluarga kita, wah, sejak ikut trik ya, Agus kelihatan ngomongnya berubah, ya. Sekarang saya pasti bisa, pasti sukses, lebih optimis. Kenapa? Kita memunculkan tadi winner mentality tadi yang tadinya terkubur menjadi muncul di permukaan, dan kita sekarang udah, ya, jadi manusia baru, ya, yang lama sudah berlalu karena kita sudah membangunkan raksasa dalam hidup kita, potensi tadi, ya. Nah, itu, ya, yang embrio tadi, ya, sperma pemenang tadi muncul lagi. Oh, sekarang nggak kenal kata takut, nggak pernah kenal kata gagal, nggak pernah kenal kata menyerah lagi. Kenapa? Sudah mulai dilatih kebiasaannya menjadi positif seperti itu, ya. Nah, ini Pak, yang tadi, ya, lanjutan pengalaman saya. Begitu saya dengan istri saya mulai proses, ya, memang nggak gampang, tapi itu ada proses, harga yang dibayar. Dari situ saya mengalami, ya, mulai hidup berkemenangan, sukses satu dengan sukses lain di luar negeri, udah mulai punya kerjaan gampang, ya. Bayangkan, ya, di Indonesia aja yang bahasanya Indonesia kita susah, apalagi ini di luar negeri yang bahasanya saya tahu, itu saya harus cari kerja, akhirnya dapat kerja bahkan 10 tahun di sana, bisa keliling Eropa, ya, Paris, kemana-mana tiap tahun. Itu karena saya mulai merubah, tadinya yang dari anaknya orang melarat, tapi karena punya mental mindset yang dirubah, kesadarannya dirubah, akhirnya hidupnya juga bisa berubah, ya. Nah, begitu mulai berubah, kita akan lebih sering, ya, sadar sukses daripada sadar gagal, ya. Jadi akhirnya seperti tadi, peluru kendali, habis prospek, ya. Ya, makanya Anda menjadi beralih, ya, dari sadar gagal menjadi sadar sukses. Anda lebih positif, ya, lebih berespon. Nah, selanjutnya kita lalu bicara soal bisnis KRI, ya. Outlook CAR, outlook perusahaan tahun 2024, ya. Perusahaan kan mentargetkan ada 310 crown agency atau agen mitra yang berpenghasilan di atas 100 juta. Kalau dipecah 3 berarti kan ada 930 titanium, ya. Kalau dipecah 3 lagi ada 2.790 platinum seperti saya yang berpenghasilan di atas 35 sampai 60 juta, ya. Nah, per bulannya. Jadi sekarang masih kali platinum itu ada 30-an orang, ya. Dibutuhkan berapa itu? 2.790. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah ke Anda adalah gini. Ya, Anda sadar nggak sukses? Anda sadar nggak bisa menduduki posisi itu? Minimal platinum, titanium, atau crown 2024 lagi, tahun 2024. Kalau Anda sadar sukses, jadilah seperti kesadaranmu, ya.
Coba kesadaran Anda sekarang hari ini ada di mana? Silakan tulis saja di kolom chat. Anda sadar jadi platinum, jadi titanium atau jadi crown 2024 nanti. Ya. Jadilah nanti kun fayakun, seperti kesadaranmu begitulah juga akan jadi. Ya. Silakan ditulis di kolom komentar, di kolom chat. Ya. Apa yang menjadi kesadaran Anda saat ini? Ya. Terus latih Bapak Ibu ya. Nah ini nanti di Delta Career Project ini kita membangun tim kerja. Ya. Kita membangun tim kerja dan mengawal duplikasinya. Prioritaskan membangun tim lebih dulu daripada mengejar income pribadi. Ya. Kita mental kita, sikap kita itu mendahului sukses kita. Sering kan saya kasih testimoni ya. Bapak Ibu semua tahu ya perjalanan ya. Saya kan di prospek Pak Hari ngajak Pak Remon ya waktu itu ke Bandung. Saya di prospek sama Pak Remon ya. Waktu itu 8 bulan saya udah full agency. Pak Remon yang ngajak saya itu posisinya masih bronze agency. Tapi Pak Remon itu punya mental bukannya bronze, tapi mentalnya itu crown. Kenapa? Dia punya downline yang posisinya lebih tinggi dari saya, dari dia ya. Tapi dia ngomong ke saya gini, Pak Lukas, apa yang bisa dibantu Pak Lukas? Apa yang bisa saya bantu Pak Lukas? Waktu itu saya juga nggak ngeh. Loh, saya ini kan bonus saya 38 juta, Pak Remon masih 10 juta. Kok ngapain bantu saya? Ternyata dia punya mental yang lebih besar. Dia sekalipun bros tapi mentalnya crown. Ya. Makanya akhirnya jadi seperti mentalnya itu. Akhirnya beliau ya tahun kedua, tahun ketiga setengah baru dia langsung jadi crown agents. Kenapa? Kita harus memiliki mental sikap itu mendahului sukses. Ya, ada saya dari situ saya belajar ya. Oh iya ya, membangun tim itu harus lebih dulu daripada mengejar income pribadi. Ya. Jadi Pak Remon nggak usah rusuh supaya dia naik posisi jadi silver. Oh, masa saya disaingi sama downline saya? Enggak. Tapi dia membangun tim dulu. Tahun pertama di jalur saya, tahun kedua di jalurnya Pak Adi. Ya. Dia nggak usah rusuh. Waktu Pak Adi juga gold dia masih bros. Ya. Tapi dia akhirnya tahun ketiga. Kenapa? Dia memprioritaskan membangun tim lebih dulu daripada mengejar income atau posisi juga. Nah ini juga yang harus Anda miliki. Jangan sampai misalnya Anda masih TA, punya downline masih bronze, udah Anda baper ya. Waduh, masih saya disalib ya. Terus Anda nggak mau membantu bronze Anda. Berarti Anda bukan TA, mental Anda agency ya. Rezeki Anda berhenti di situ karena Anda nggak punya mental. Tapi kalau Anda punya jalur yang besar terus disupport, nggak masalah ya. Banyak mitra yang ngomong ke saya sebenarnya ya keliru ya. Pak Lukas, satu jalurnya anak ya. Anda punya anak satu, anaknya mungkin udah mandiri gitu ya, seperti anak saya yang gede-gede udah mandiri, punya rumah, udah menikah gitu. Terus kita pengen minta anak lagi sama Allah, sama Tuhan. Kira-kira dikabulkan nggak? Anak satu aja nggak diurus, minta lagi. Pasti nggak dikasih, bener kan? Sama di bisnis 3M, satu jalur udah besar aja nggak diurus, ditinggal. Wani lulus apik ini buru-buru kan. Sama ini bangun mari panas-panas Pak Rifai dijatuh Pak Rifai banyak pelanggan juga. Pak Rifai kepala sekolah pendidik oleh sudah kono guru pabrik urung telu luar banyak banget. Mana-mana sinyalnya jelek kayaknya. Ini Pak Rifai ya biarah no. Pak Rifai main karaoke dhewe tapi karaoke besar. Nah sing iki lho. Jadi yang api hasilnya. Sinyalnya ini Pak Rifai jangan lalu deh, tapi ya karaoke tidak merepoti aku. iya Pak. Tidak apa-apa. Ya sambil nunggu ya Bapak Ibu semuanya, luar biasa ini yang menyimak sudah 100 lebih orang ya. Sambil nunggu Bapak Ibu mungkin diketik Bapak Ibu ya, tadi poin-poinnya sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Pertama kita memang lahir menjadi seorang pemenang, berarti kita harus punya kesadaran Bapak Ibu ya, sadar sukses gitu, ya. Nah, karena Bapak Ibu ya pastinya ya bahwa inti dari perubahan adalah sebuah kesadaran gitu ya.
berarti ya kita harus sadar dulu baru bisa berubah, kan ganti atau ngeh dulu baru bisa berubah, atau awareness before change. Ya, ini luar biasa. Leader yang di sini hadir aku mah bilang menyimak sampai akhir ya Bapak Ibu. Edwin enggak sama Kita rekam tunggu dulu, masternya ini ini 40 menit kehilangan itu loh rekaman sinyalnya. Oh ternyata bukan kayak akun berbeda bisa merekam sendiri walaupun itu aku sebenarnya itu gak langsung ke Rupanya keluar Bu. oh ya sebentar, lampu di rumahnya mati. Oke, bentar masuk lagi. oh Surabaya tak pasang yang ngomong kok kambing-kambing wedhus-wedhus dia pernah ada tapi yang itu aneh akhirnya semua ya itu gaya rasa tapi Nah, kalau sudah masuk Bu. Apa Mas Saad? Ya, halo, kedengeran ya? Sorry, lampu mati di rumah. Kenapa? Udah. Pak, ya. Oke, saya lanjut ya. Sorry. Lampu lagi mati, tahu-tahu bet gitu. Ah, Oke, sampai di mana tadi ya? Membangun tim ini ya. Jelas ya suaranya ya? Masih ya? Jelas Pak. Oke ya Bapak Ibu ya, tapi tadi sampai di membangun tim ya. Jadi kita harus punya kesadaran juga bahwa tiga jalur di bawah kita itu semuanya adalah anak kita ya. Jadi harus kita perhatikan, jangan sampai kita ibaratnya pilih kasih ya berapa persen, tapi dalam hati kita itu selalu ya 100% semua atensi, perhatian kita, support kita selalu ada di sana ya. Jadi jangan sampai kita ada porsi-porsi ya. Saya sendiri juga gitu ya. Mau di jalur istri saya yang sudah omset pron apa semuanya sama. Ya saya anggap semuanya sama. Di saat saya ada waktu pasti ya. Jadi intinya gini Bapak Ibu, kecuali waktu Anda itu bentrok misalnya. Kalau misalnya sekalipun di jalur istri saya yang besar, Pak Lukas bisa didampingi nggak Zoom? Kalau saya nggak ada jadwal yang bentrok, ya saya masuk. Saya support di sini. Tapi kalau jadwalnya yang bentrok, saya kasih tahu, maaf ya saya ada Zoom juga dengan tim yang di Tangerang seperti itu. Selama jalur jamnya nggak bentrok ya, tiga-tiganya Anda bantu. Jangan sampai Anda punya pikiran, wah Pak ini jalur udah besar Pak ya, saya fokus yang 2 jalur ya. Ya nggak akan dikasih Anda sama Tuhan. Kenapa? Jalur yang besar aja yang sudah dikasih sama Tuhan, ya, jalur yang besar Anda nggak pedulikan atau Anda abaikan. Jadi bagaimana Anda bisa muncul di disiplinari baru yang menjual jalur yang lain? Sementara yang besar Anda nggak syukuri. Ya. Makanya di sini kita mesti tahu ya, membantu orang lain untuk ya sama-sama berkemenangan, sukses di sini ya. Yang selanjutnya kita harus membuat keputusan ya, seperti di broadcast saya udah bagikan. Kita harus yang pertama, begitu kita udah merubah tadi ya, merubah kesadaran kita, membangkitkan ya raksasa dalam diri kita, kita harus membuat keputusan. Menentukan apa yang menjadi fokus dan tujuan hidup kita sekarang. Kalau kita fokus mau merubah, memperbaiki nasib, taraf hidup kita, ya berarti Anda harus bayar harga. Ya, jangan leha-leha, jangan suka menunda. Oh, besok aja nggak ada. Nanti Anda kehilangan momentum, ya. Bayar harganya, ya. Kenapa? Sukses itu hasil dari proses. Anda, enak ya kayak Pak Lukas ya, ternak teri ya. Loh, Anda nggak lihat 8 bulan pertama saya jungkir balik gitu. Ya, tapi hanya dilihat hasilnya aja. Tapi kita mesti tahu, kita harus buat keputusan tentang prioritas yang terpenting dalam hidup kita. Ya, penting ya itu kerjakan. Bapak Ibu tahu aja sejak saya join sampai hari ini ya, setiap Sabtu kan saya selalu ngisi. Ya, saya memang kehilangan Sabtu, harusnya Sabtu waktu buat keluarga, tapi karena saya fokus, ya itu prioritas yang lebih penting buat saya, membangun tim, membangun jaringan. Sampai hari ini ya setiap Sabtu saya terlibat BOP, NAT ya. Nah disitulah akhirnya saya ya nggak apa-apa kehilangan hari Sabtu, tapi saya bisa memiliki waktu keluarga buat
yang lain. Ya, hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya bisa ke mall, bisa waktu nggak ada pandemi ya. Jalan-jalan terus ya. Di enak, mall nggak penuh Bapak Ibu ya. Guru harus memilih. Saya waktu itu juga ya diundang kondangan lah, ada keluarga yang ada hajatan, ada apa, saya bingung, nggak bisa, ini udah waktu yang saya tetapkan untuk membangun bisnis, buat saya ini lebih penting, ini juga buat keluarga juga. Jadi kita harus tahu prioritasnya, kita harus buat keputusan setiap harinya. Ya. Oh iya ya, nanti malam ada Zoom ya, saya harus mau belajar duduk diam ya, hanya sediakan kuota wifi cuma 1,5 jam untuk saya belajar, untuk saya makin semangat, saya makin menebalkan iman saya, keyakinan saya di bisnis ini, saya yakin pasti sukses. Karena Anda buat keputusan, tapi kalau Anda nggak buat keputusan, wah nanti ada Zoom ya, tapi ada Liga Inggris main juga ini, wah waktunya bentrok. Nonton bola, ya akhirnya nggak jadi. Anda buat keputusan yang salah, atau Anda lagi ada pertemuan lah, ada apa ya. Jadi kita harus punya ya ini yang terakhir ya Bapak ya, tipsnya ya buat 3 ini. Yang pertama, perubahan yang dimulai dalam diri kita itu akan menghasilkan perubahan di luar yang sifatnya permanen bahkan jangka panjang. Kalau Anda misalnya berubah hanya di luar aja, hanya kosmetik, tapi dalam diri Anda kesadarannya nggak berubah, ya perubahanmu cuma sementara. Ya, mungkin naik posisi, habis itu ambles. Atau mungkin Anda misalnya menang lotre, menang forecast, SDSP, menang undian gitu ya, mungkin kaya, punya uang, tapi habis itu ya balik lagi, ya melarat, kere lagi, ngutang lagi. Kenapa? Dalam dirimu belum berubah kesadarannya. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya seumuran saya kan tahun 88 itu ngalami ya, ada SDSP, ada forecast gitu ya. Dulu saya juga pernah beli, pernah menang juga. Waktu itu pernah ada tukang becak menang di 100 juta. Zaman dulu uang 100 juta kayak uang 1 miliar. Tukang becak tahu-tahu dapat uang 1 miliar. Tapi habis itu karena kesadaran dalam dirinya nggak berubah, hanya dipoles dari luar aja, akhirnya itu nggak jadi rezeki ya. Dia main perempuan, ke doli, ke apa, akhirnya melarat lagi, nggak sampai 1 tahun masuk koran kan begitu. Justru dia sebelum menang forecast, belum menang SDSP itu lebih kaya, akhirnya dia jatuh lebih melarat lagi ya. Kenapa? Dia nggak siap secara kesadarannya. Makanya kita harus rubah dulu supaya apa? Kita benar-benar siap kapasitas kita menerima berkat dan menjadi berkat. Tadi kan ya, setelah hidup kita berubah, kita membantu banyak orang untuk juga berubah. Jangan sibuk mencari sosok superhero dalam diri orang lain. Ya, saya nggak hebat, ya, saya hebat buat diri saya sendiri. Tapi Anda adalah superhero buat dirimu sendiri. Jangan lihat dari orang lain, dari mentormu, dari siapapun juga. Tapi Anda harus lihat bahwa superhero itu ada dalam dirimu sendiri. Yang bisa jadi penyelamat buat dirimu adalah dirimu, bukan orang lain. Mau saya ngomong sampai menirannya, kasih motivasi seperti apa, tapi kalau diri Anda nggak mau berubah, nggak mau membangkitkan superhero tadi dalam dirimu, nggak mulai pasti kamu sukses ya. Kita nggak bisa memberhentikan ya orang mau berpikiran apa kepada kita, mau ngomong apa ya. Kan kita hanya punya 2 tangan. Orang mau ngomong apa aja kita nggak bisa tutup tuh mulut mereka. Biarin mereka ngomong apa. Tapi kita punya 2 tangan untuk bisa menutup telinga kita. Orang ngomong negatif, pesimis, kamu nggak bisa, mau apa, tutup aja telinga kamu. Ya. Kamu hanya buka telinga kamu kepada perkataan-perkataan yang positif. Itu nanti akan merubah hidup kamu. Ya, kita harus filter, kita harus bisa mencerna apa yang masuk ke dalam pikiran benak kita. Ya. Dari situ maka hidupmu akan berubah menjadi luar biasa ya. Jadi kita jangan pedulikan orang lain ya, jangan pedulikan perkataan orang yang negatif, yang pesimis ya Bapak Ibu ya. Saya lihat gini, misalnya kemarin juga banyak yang testimoni ya, Pak saya baru join, Pak saya sudah semangat Pak, tapi teman-teman saya, keluarga saya banyak yang menentang. Itu justru bagus, itu adalah polanya Anda bakal sukses. Kalau Anda join melakukan sesuatu terus semua orang mendukung, ya itu biasa saja. Itu biasa itu. Sama kayak orang punya impian. Kalau impianmu orang lain nggak ngomong, wah nggak mungkin kamu bisa, berarti impianmu terlalu cetek, terlalu rendah. Saya sendiri coba
lihat testimoni istri saya kan, saya sendiri waktu join aja istri saya melarang, keluarga saya semuanya meremehkan, tapi saya nggak peduli. Itulah buktinya bahwa impian saya besar, dan itu polanya saya sukses, saya mengerjakan hal yang besar, sekarang terbukti. Jadi kalau kamu menghalangi tantangan, ada orang yang melarang atau orang yang pesimis sama kamu, kamu gak usah aneh-aneh apa-apa, itu bagus. Itu polanya bahwa kamu mengerjakan sesuatu yang besar. Tapi kalau semuanya, Anda coba aja, Anda dagang rokok aja, buka warung ya, semuanya nggak melarang, ya semuanya bisa. Kenapa? Impianmu biasa-biasa aja, semua orang melakukan. Ya. Atau kamu buka warung pecel lele pinggir jalannya, semuanya bisa. Nggak ada hal yang istimewa. Tapi kalau ada orang yang menentang, itu adalah cirinya bahwa kamu mengerjakan sesuatu yang besar. Tinggal kamu konsisten, komitmen di situ, buat terobosan. Jadikan suksesmu itu berbicara lebih lantang daripada kata-kata pesimis mereka. Ya, akhirnya mereka akan malu sendiri ya. Ayo ya, terus semangat, ya terus sukses. Saya yakin Anda semua ya pasti sukses luar biasa ya. Terima kasih. Saya Lukas Roy Hermawan. I am support your dream. Pasti impianmu terwujud menjadi kenyataan. Anda dan saya, kita semua sukses bersama-sama. Saya kembalikan ke MC kita, Agus. Ya. Oke, luar biasa Bapak Ibu ya. Terima kasih buat Pak Master atas ilmunya. Kita ini berasa ada di live course Bapak Ibu ya, atau apa seminar nih ya Bapak Ibu yang ya. Kalau dikatain ini daging semua Bapak Ibu ya. Nah, yang penting Bapak Ibu, kita kembali lagi kepada diri sendiri Bapak Ibu, sesuai judul, Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau berubah. Jadi kembali lagi kepada diri kita sendiri. Awali dengan kesadaran Bapak Ibu ya, karena ya rumus dari perubahan adalah sadar dulu baru berubah. Ngeh dulu baru berubah. Awareness before change. Oke Bapak Ibu, mungkin pertemuan malam ini sudah kita lewati Bapak Ibu ya.